Halo teman-teman Serbi Pajak Channel, kembali lagi di channel Serba Serbi Pajak. Di video kali ini saya akan menjelaskan formula dari perhitungan sanksi kurang bayar ataupun telat dalam melakukan penyetoran, ataupun nanti ada juga bisa diterapkan di perhitungan imbalan bunga pajak ya, tentu ya berdasarkan perubahan dari UU HPP. Jadi sebelum nanti saya buat video latihan soal KUP yang part 2 yang untuk perhitungan sanksi dari misalkan telat lapor SPT PPH, saya akan memberitahu dulu ya teman-teman rumus atau cara dari menentukan tarif bunga per bulan yang bisa kita lihat di website dari Kemenkeu ya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat ada rumus perhitungan sanksi ya teman-teman. Di sini rumus perhitungan sanksi itu didapatkan dari pajak kurang bayar dikali dari tarif bunga per bulan dikali dari jumlah bulan. Sementara sebelum diterapkannya UHPP itu kan sanksi administrasinya itu berupa bunga per bulan dengan tarif sebesar 2% ya teman-teman. Jadi mau dia itu telat lapor ataupun telat lapor PPH apapun gitu ya, maupun PPH 21, PPH tahunan dan lain sebagainya, itu semua langsung diratakan sama tarifnya itu 2% dikali dari dikali pajak kurang bayar dan jumlah bulannya. Tetapi sekarang itu ada keringanan ya teman-teman, semenjak pemberlakuan UU HPP nomor 7 tahun 2021, pemerintah melalui Kemenkeu ya terutama ya, melalui DJP juga membuat keringanan gitu ya, sanksi dengan tarif di bawah 2%. Di sini tarifnya ini namanya tarif bunga per bulan. Nah, untuk tarif bunga per bulan sendiri itu sebenarnya ada rumusnya, yaitu suku bunga acuan ditambah 0%. 0% ini adalah uplift faktor ya, uplift factor. Jadi memang sudah ditentukan oleh Kemenkeu dibagi 12. 12 itu maksudnya 12 bulan gitu ya. Dikali jumlah bulan. Nah, jumlah bulan ini adalah maksimal 24 bulan. Jadi misalkan teman-teman itu telat lapornya sudah lewat sudah selama 3 tahun gitu ya telat lapor gitu ya, misalnya tetap yang bulan yang dikalinya itu 24 bulan. Seharusnya kan kalau 3 tahun itu kan berarti 36 bulan ya, tetapi di sini diberikan maksimal gitu ya, hanya selama 24 bulan aja pengali bulannya. Jadi mau misalkan telatnya sudah lebih dari 2 tahun gitu, ini kan 24 bulan itu kan 2 tahun. Misalkan teman-teman itu baru baru dikenakan STP gitu ya atas terlambat lapor, atau teman-teman itu terlambat lapor dari kewajiban PPH teman-teman, entah itu PPH badan, entah itu PPH tahunan ataupun PPH masa ya, potput, sudah lewat dari 2 tahun ya teman-teman, sudah lewat dari 2 tahun. Di sini jumlah bulannya itu tetap dipakai maksimal yang 24 bulan. Nah, di sini untuk tarif bunga per bulannya itu kita mengacu pada suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan ya, yang berlaku pada tanggal dimulainya perhitungan sanksi. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir ya teman-teman untuk menghafal ininya, karena teman-teman bisa lihat di websitenya Kemenkeu. Teman-teman bisa lihat di browser teman-teman searching gitu ya, tarif bunga KMK namanya ya teman-teman, namanya adalah tarif bunga KMK. Nanti ada nama websitenya itu adalah fiskal.kemenkeu.go.id. nanti di situ resmi dari Kementerian Keuangan, teman-teman harus lihat websitenya itu resmi dari Kementerian Keuangan. Nanti tampilannya akan muncul seperti ini ya teman-teman. Teman-teman pertama-tama bisa masukkan dulu tanggalnya. Tanggalnya itu yang dimasukkan adalah tanggal dari start dia itu ini ya, terlambat store ya. Dimulai dari perhitungan sanksi, dimulai dari misalkan kayak SPT masa bulan November gitu ya, SPT masa PPN lah, katakanlah SPT masa PPN bulan November tahun 2024. Berarti kan deadline-nya itu di akhir Desember teman-teman, di akhir Desember tahun 2024. Misalkan teman-teman telat nih lapor. Nah, teman-teman cek cek tanggal di websitenya itu, startnya itu dari tanggal 1 Januari tahun 2025 gitu ya, karena kan terakhir batas lapornya itu deadline-nya di akhir Desember atas SPT masa PPN November gitu ya. Jadi teman-teman startnya itu pilih tanggalnya di 1 Januari tahun 2025. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini KMK-nya itu tanggal berlakunya itu bulanan ya teman-teman. Di sini misalkan saya lagi buka
bulan Desember gitu. Untuk bulan Desember, jadi tanggal berlakunya itu tanggal 1 Desember 2024 sampai 31 Desember tahun 2044. Di sini ada nomor KMK-nya, yaitu KMK nomor 18 garing KM titik 10 garing 2024. Jadi nanti setelah bulan Desember, misalkan masuk bulan Januari tahun 2025, nanti nomornya beda lagi, nomor KMK-nya beda lagi, suku bunga, tarif bunganya juga beda lagi. Nah, teman-teman perlu perhatikan di sini ya, teman-teman, di bagian sanksi administrasi. Di sini di website Kemenkeu itu tarif bunganya itu bukan suku bunga acuan ya yang dipakai ya, tapi sudah tarif bunga per bulan. Jadi kalau misalkan teman-teman balik lagi lihat rumus, teman-teman nggak perlu menghitung seperti ini ya teman-teman. Teman-teman nggak perlu menghitung, nggak perlu cari tahu berapa uplift faktornya, nggak perlu juga teman-teman menghitung rumus yang ini yang suku bunga acuan tambah uplift faktor dibagi 12, nggak perlu. Jadi teman-teman langsung dari website Kemenkeu ini teman-teman bisa langsung ambil rate-nya, dimasukkan ke rumus yang ini. Karena yang tertampil di website Kemenkeu itu adalah sudah tarif bunga per bulan. Nah, lalu gimana nih caranya? Di sini kan ada 5 ya teman-teman, ada pasal 19, ada pasal 8 ayat 2. Gimana caranya kita tahu kita pakai yang mana gitu kan? Gampang ya teman-teman, di PDF ini di sini misalkan contoh ini pasal 19 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Untuk pasal 19 ini mengatur tentang pengenaan sanksi administrasi pajak atas bunga penagihan, angsuran penundaan pembayaran pajak, dan kurang bayar penundaan penyampaian SPT tahunan. Nah, next itu untuk pasal 8, itu pasal 8 ayat 2, 8 ayat 2A, pasal 9 ayat 2A dan ayat 2B, dan pasal 14 ayat 3 itu terkait dengan kurang bayar pembetulan SPT tahunan atau SPT masa, pembayaran penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo, PPh tahun berjalan, atau nah ini kalau untuk ini teman-teman bisa lihat di undang-undangnya ya teman-teman, bisa baca di undang-undangnya, nanti itu pasal-pasalnya itu bisa lihat di undang-undangnya gitu ya. Ini langsung aja ya teman-teman, ini sama aja semua, perbedaan pasalnya itu hanya perbedaan kondisinya aja. Kondisinya itu seperti apa teman-teman, itu kurang bayarnya itu SPT tahunan kah atau SPT masa. Kan teman-teman itu kurang bayarnya atas SPT masa, berarti teman-teman lihat buka gitu ya undang-undang KUP, teman-teman buka undang-undang KUP misalkan pasal kurang bayar atas SPT masa itu diatur di pasal 8 ayat 2A. Jadi kalau misalkan sekali lagi, misalkan teman-teman bingung gitu ya, tadi dari website Kemenkeu tadi kan ada 5 rate ya, ada 5 angka dari atau 5 tarif bunga per bulan gitu ya. Bingung mau yang mana gitu. Sekali lagi tergantung kondisi teman-teman. Teman-teman ini kurang bayarnya apa dulu? Kurang bayar SPT tahunan kah atau SPT masa? Kalau SPT masa berarti 8 ayat 2A yang teman-teman lihat gitu ya. Di kolom 8 ayat 2, pasal 8 ayat 2A. Teman-teman pakai tarif yang itu. Kalau yang kurang bayarnya itu atas pembetulan SPT tahunan, berarti yang dilihat adalah pasal 8 ayat 2. Dan ini untuk pasal 8 ayat 2A, ayat 2, pasal 9, dan pasal 14 ini sebenarnya semuanya satu tarif. Jadi di PDF ini itu satu tarif ya teman-teman. Jadi misalkan pasal 19 ayat 1, ayat 2, ayat 3 itu satu tarif. Nanti ditentukan oleh Kemenkeu tarif bunga per bulannya. Ini juga seluruh pasal ini juga hanya ada satu tarif bunga per bulan. Nah, ini tuh apa aja? Tadi sekali lagi untuk tahu ini pasal 8 ayat 2 itu tentang apa, teman-teman bisa buka di undang-undang KUP-nya ya teman-teman. Di situ ada cari pasal 8 ayat 2A itu mengatur tentang apa, tentang SPT tahunan kah ataupun SPT masa gitu ya. Next ini juga sama, cuman ini untuk pasal 85 ini mengatur tentang kurang bayar yang timbul akibat dari pengungkapan ketidakbenaran. Caranya, formulanya juga sama, cara menghitungnya yaitu pajak kurang bayar dikali tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Kemenkeu atau Kementerian Keuangan dikali jumlah bulan. Kalau pasal 13 ayat 2 dan ayat 2 itu mengatur tentang SKPKB ya teman-teman, dan pengembalian pajak masukan dari PKP yang tidak berproduksi. Next ini kita ini contoh yang uplift faktor ya teman. Uplift faktor misalkan ini FYI aja ya teman-teman, tapi sebenarnya ini juga nggak terlalu dipakai, ini cuman biar teman-teman paham aja, karena sekali lagi di website Kemenkeu itu tarifnya itu yang ditentukan adalah sudah tarif bunga per bulan, bukan suku bunga acuan. Teman-teman harus bedakan antara suku bunga acuan dan tarif bunga per bulan. Kalau suku bunga acuan itu teman-teman harus ngitung dulu tarif bunga per bulannya berapa gitu ya. Tapi kalau di websitenya sudah ditentukan tarif bunga per bulan, teman-teman nggak perlu lagi ngitung seperti ini. Tapi di sini kita kasih contoh aja gitu ya, misalkan suku bunga, misalkan yang diketahui di website Kemenkeu itu adalah suku bunga acuan ya, bukan tarif bunga per bulan. Yang ditentukan adalah suku bunga acuan. Pada bulan April tahun 2021 sebesar 4,96% dan jumlah kurang bayarnya itu 1 juta.
Nah, misalkan kita ini mau jenis sanksinya ini misalkan apa dulu nih? Misalkan tentang inilah ya, misalkan tentang pembentulan SPT, entah itu SPT masa ataupun SPT tahunan. Kalau SPT masa itu kan pasal 8 ayat 2A ataupun misalkan jenis sanksinya itu terkait dengan terlambat bayar SPT masa ataupun SPT tahunan gitu ya. Kita pakai yang ini. Nah, di sini uplift faktornya itu sebesar 5%, teman-teman. Jadi cara menghitung tarif bunga per bulannya itu adalah berarti suku bunga acuan sebesar 4,96% ditambah uplift factor yaitu sebesar 5% ya. Jadi 4,96 suku bunga acuan ditambah uplift yaitu 5% dibagi 12, dapatlah sanksi bunga tarif bunga per bulannya itu sebesar 0,83% ya. Dan tinggal dikali aja ya teman-teman. Tinggal dikali yang 1 juta ini dan dikali jumlah bulannya gitu ya. Cuman gitu doang ya teman-teman, gampang banget caranya. Next, kita langsung ke soal. Nih contoh soalnya ya teman-teman. Misalkan si Tuan A ini menyampaikan SPT tahunan PPHUP tahun pajak tahun 2020 pada tanggal 17 Juli. Nah, ini kan udah telat ya teman-teman. Jumlah kurang bayarnya itu sebesar 1 juta dilunasi oleh si Tuan A ini pada tanggal 16 Juli. Suku bunga keterlambatan penyampaian SPT tahunan itu diatur di pasal 9 ayat 2B Undang-Undang KUP. Dihitung sejak berakhirnya jatuh tempo penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran. Nah, di sini kita lihat ya teman-teman, misalkan ini sekali lagi ini kita mau hitung dulu nih tarif bunga per bulannya berapa, yang diketahui itu suku bunga acuan gitu ya. Jadi uplift faktor atas keterlambatan SPT ini misalkan 5% gitu. Kita buatlah deadline-nya gitu ya atau bulannya gitu ya. Kalau SPT tahunan PPHUP orang pribadi itu kan deadline-nya Maret ya. Jadi kita ambil di sini dari bulan Maret sampai bulan Juli ya teman-teman. Dia baru bayar kan di bulan Juli. Di sini dihitung sanksinya itu karena deadline-nya adalah akhir Maret tahun 2021 ya teman-teman. Akhir Maret 2021, maka start atau tanggal mulai dikenakan sanksinya itu yaitu di tanggal 1 April tahun 2021. Jadi kita hitung dari tanggal 1 April ke tanggal 1 Mei itu kan 1 bulan. Dari 1 Mei ke 1 Juni tambah 1 bulan lagi jadi 2 bulan. Begitupun selanjutnya sampai ketika masuk di bulan Juli, walaupun si Tuan A ini baru bayarnya itu di 16 Juli, artinya di pertengahan ya teman-teman, tapi bagian bulan itu dihitung menjadi 1 bulan ya teman-teman. Di sini ada keterangannya bagian bulan dihitung penuh menjadi 1 bulan. Jadi nggak peduli misalkan dia baru bayar di 1 Juli gitu ya, misalkan tetap dihitungnya 4 bulan, bukan 3 bulan, walaupun cuma 3 bulan lewat 1 hari gitu ya, tapi tetap di bulan Julinya itu dihitung 1 bulan penuh gitu. Walaupun misalkan dia baru bayar di tanggal 1 Juli, tetap dihitung Julinya itu 1 bulan penuh. Di sini kan dia baru bayar 16 Juli gitu ya. Tetap dihitungnya 4 bulan, Julinya tetap dihitung 1 bulan penuh. Jadi total bulan terlambatnya itu adalah dia selama 4 bulan. Nah, contoh di Menteri Keuangan menentukan gitu ya suku bunga acuan pada bulan April tahun 2021 itu sebesar 4,6%. 4,96% gitu ya. Maka di sini tarif bunga per bulan itu adalah sebesar 0,83%. Dapat dari mana? Dapat dari tarif suku bunga acuan 4,96% ditambah uplift faktor yaitu sebesar 5% dibagi 12. Nah, sekali lagi teman-teman, untuk di website Kementerian Keuangan nanti langsung yang disediakan adalah yang 0,83%. Jadi teman-teman nggak perlu ngitung yang ini, udah nggak perlu ngitung. Nggak perlu ngitung yang ini ya teman-teman. Karena yang disediakan itu biasanya langsung yang ini, tarif bunga per bulannya, yaitu 0,83%. Masukin aja ke rumusnya. Rumusnya itu yang tadi ya teman-teman, yang ini. Sanksi yaitu pajak kurang bayar dikali tarif bunga per bulan dikali jumlah bulan terlambatnya berapa gitu ya dia. Nah, di sini PPh kurang bayarnya itu kan sebesar 1 juta ya dia ya, jumlah kurang bayarnya itu sebesar 1 juta dikali dengan tarif bunga per bulannya kita dapat 0,83% dikali dengan 0,83% dikali jumlah bulan dia terlambatnya yaitu 4 bulan. Yang ini ya teman-teman, selama 4 bulan. Terhitung dari sejak awal bulan April sampai bulan Juli ya teman-teman. Walaupun cuma sampai tanggal 16 Juli tetapi dihitung bagian bulan 1 bulan penuh gitu ya. Jadi didapatkan sanksinya itu sebesar Rp33.200. Jadi ya teman-teman, sampai sini penjelasannya semoga dipahami. Ini nanti setelah ini kita akan lanjut ke latihan soal undang-undang KUP yang part 2 gitu ya. Sebelum masuk ke itu saya jelaskan dulu
rumus atau formula dari cara menghitung sanksi keterlambatan pembayaran gitu ya teman-teman. Jika teman-teman dirasa video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk men-subscribe dan men-share channel ini agar mendapatkan notifikasi untuk video-video selanjutnya dan men-share ilmu ya teman-teman tentang perpajakan agar banyak orang yang memahami tentang perpajakan. Terima kasih.